Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jelas suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Jelas ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 10 ya, dari Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih di bulan Syawal, barangkali Bapak dalam penyampaian materi ataupun dalam ucapan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, maaf. Sekaligus Bapak mewakili dari akademik Bani Saleh mengucapkan minal aidin wal faizin ya, barangkali dalam pelayanan ataupun mungkin fasilitas yang belum kalian nikmatin semua atau misalnya masih banyak kekurangan. Kami dari mewakili Civitas memohon maaf atas segala kesalahannya. Maafin ya. Ya, Pak. Iya. Jangan Ya, bilang. Pak. Oke, alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 ya. 3 bulan Juni, alhamdulillah kita bisa melakukan perkuliahan lagi ya setelah libur Lebaran. Lebaran libur ya? Libur lah, masa masuk. Ya, setelah libur Lebaran, alhamdulillah kita sekarang bisa melakukan perkuliahan lagi, walaupun masih dalam kondisi daring ya. Bisa kita tetap muka langsung ya. Kalau tetap muka sih kita tetap muka ini ya. Berarti nggak bisa langsung muka. Ya, mudah-mudahan mari kita doa semoga dekat ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, nggak bisa kuliah, bisa kelas, mungkin yang kerja ya coba jadi bisa silaturahmi dalam akan selesai ya, berakhir ya bencana ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kali ini saya nggak lama. Saya akan menyampaikan bagaimana saya screen itu. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Kelihatan ya. Oke. Ini ya. Kita akan belajar bagaimana cara mengetahui error pada Java. Nanti kita tinggal beberapa materi lagi ya, untuk di semester ini ya. Sebenarnya ini ada sekitar satu materi lagi. Jadi nanti sisa waktunya kita akan ulas lagi. Masih belum paham ya di inheritance ya, nanti ya akan kemarin kita bisa menjelaskan secara detail ya kondisinya seperti ini. Nanti di sana tanggal 15 itu kita bisa tetap muka di kelas ya. Kita akan kembali ke yang inheritance ya. Kalian paham. Oke. Kali ini kita akan membahas mengetahui error pada Java. Jadi, dalam belajar Java, kalian juga harus tahu, selain harus tahu tipe data, ya, sintaksnya, kalian juga harus bisa mengetahui atau memahami errornya apa untuk bisa kalian memecah masalahnya. Kadang kita nggak tahu errornya ya, nggak tahu sintaks, pada saat error nggak tahu errornya apa. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi sebenarnya di dalam bahasa pemrograman apapun
kalian harus tahu juga errornya apa. Nah, untuk mengetahui errornya, ya, jenis-jenis errornya banyak. Ya. Tapi ada tiga kelompok jenis error. Tapi setiap kelompok juga banyak tipenya, ya, tipe errornya. Jadi kalian harus banyak berlatih. Kuncinya harus banyak berlatih untuk mengetahui errornya apa. Jadi kalau jarang berlatih, pada saat error sudah berhenti, tutup laptop, tidur lagi. Oke, udah di download di ini apa namanya, materinya di Udah. ya. Oke, nah kenali jenis error pada pemrograman Java. Ya, ada 3 jenis error, ya, ada syntax error, kemudian runtime error, ada logic error. Mana error dapat saja terjadi dalam sebuah pemrograman, ya. Baik itu Java, Netbeans, C++, HP, framework yang lainnya, pasti itu ada namanya error, ya. Error itu ada 3 jenis error. Yang pertama syntax error, kemudian yang kedua adalah runtime error, ketiga adalah logic error. Syntax error, ya, di mana merupakan suatu aturan penulisan yang sudah baku, ya, atau yang sudah ditetapkan oleh bahasa pemrogramannya. Jadi kalau misalkan di Java, ya, di syntax error itu kesalahan penulisan struktur elemennya atau struktur penulisannya yang sudah ditetapkan oleh Java-nya itu sendiri, ya. Nah, contohnya di sini ada misalkan salah dalam menuliskan keyword Java. Misalkan tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk pernyataan, atau misalkan tanda kutip 2, ya, atau misalkan titik komanya nggak ada. Nah, itu adalah syntax error. Kalian juga harus tahu errornya, ya. Ini masuk ke dalam syntax error atau apa nih? Kemudian tidak menggunakan tanda atau karakter yang sesuai. Misalnya di sini menggunakan tanda kutip 2, kalian pakainya cuma 1 doang. Atau tipe datanya string, dan isinya misalkan pakai angka atau desimal. Jadi kalian harus tahu juga, ya. Kemudian contoh di sini, ya. Contoh ini kalau kalian lihat, kira-kira errornya apa? Nggak ada kutip 2-nya, satu lagi. Yang di mana? Yang di Hello World. Hello World. Yang Hello World, yang di Hello World nggak ada titik 2-nya, ya. Ada Kutip 2-nya. Oke. Nah, ya, ini errornya, ya. Jadi kalian harus tahu juga errornya apa. Nah, kalau di sini ya lihat nanti di outputnya, ya, build outputnya, itu dikasih tahu sebenarnya. Namun, ya, kadang-kadang untuk pemula dikasih tahu errornya di baris keberapa, tapi bingung apa ya. Ya, itu yang kalian harus bisa pahami, yang kalian harus bisa dipelajarin, gitu, ya. Jika di sini nih contohnya, ya, contoh yang kita lihat di sini, sistem out print hello world. Jadi kalau di running itu error, dikasih tahu errornya, ya. Tuh di sistem out print hello world, ya. Cuman dikasih tahu di situ ada ini, ya, ada tanda ini nih, ya. Nah, itu di sini, ya. Padahal sebenarnya sih bukan ini, ya kan, tapi dikasih tahu maksudnya, ya. Nah, kalian kalau nggak paham apa, ya nggak bakal ketemu, ya. Itu, oh ternyata kurang kutipnya, kutip 2-nya kurang, 1 lagi di depan, ya. Seperti itu. Nanti ini kalian bisa baca juga di sini ada syntax error, ya, apa aja. Nah, kemudian ada runtime error. Runtime error itu apa? Adalah merupakan salah satu, ya, jenis error yang terjadi karena program secara tiba-tiba dihentikan
ketika program tersebut sedang berjalan. Di program lagi di running, ya kalian dihentiin. Itu runtime error. Kemudian ada lagi terjadi bila program tidak bisa menangani operasi yang tidak mungkin untuk dilakukan. Biasanya kalau kita misalkan apa ya, ada perulangan yang banyak banget, itu biasanya runtime error. Jadi waktunya nggak cukup, biasanya gitu. Nah, contoh runtime error di sini misalkan ketika program meminta user untuk menginput angka, namun usernya malah menginput huruf. Misalkan situ tipe datanya untuk angka, misalkan integer lah anggapnya. Nah, pada saat diinput, usernya inputnya pakai huruf, gitu. Ya, dia akan jadinya error, ya runtime error. Atau misalkan ketika melakukan perhitungan pembagian, misalkan tipe datanya integer, ya, dibagi ya, angka 1 dengan 0. Nah, 1 bagi 0 berapa? Kalau di kalkulator berapa, bisa nggak? Nggak bisa itu. Nah, itu jadi runtime error. Jadi komputer berjalan, programnya sih benar, perintahnya benar ya. Tapi kesalahannya itu adalah penempatan, biasanya penempatan bisa penempatan harusnya tipe data integer diisinya misalkan huruf atau karakter. Ya, nggak pas. Ini error jadinya. Ya, contoh misalkan di sini 1 dibagi 0. Runtime error. Jadi dia durasinya nggak memenuhi, jadi nyari terus ya, nyari hasilnya, bekerja terus nggak ketemu-temu gitu ya, bingung. Atau biasanya kalian coba aja kamu pakai looping, tapi loopingnya berulang terus, nggak berhenti-berhenti, biasanya gitu tentang error. Tapi kalau di komputer kalian biasanya langsung nge-hang komputernya karena proses prosesnya jalan terus. Nah, ini salah satunya contoh ya, contohnya nanti dikasih tahu ya. Errornya dikasih tahu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada logic error, error logikanya. Nah, ini yang sebenarnya sih yang susah itu di sini ya. Pada saat error di logikanya susah nyarinya. Karena programnya atau sintaknya benar. Runtime error nggak muncul. Kalau sintak error itu muncul errornya. Ya. Di baris keberapa. Tapi kalau logika error, program jalan running biasa. Cuman hasilnya yang nggak sesuai. Contoh di sini ya, misalkan Anda membuat program ke sebuah konversi dari nilai sentimeter ke nilai milimeter. Nah, kalau sentimeter ke milimeter berapa? Naik 1, turun 1. Sentimeter ke milimeter, turun berarti. Berarti turun 1, rumusnya gimana? Harusnya. Misalkan 1 meter ke milimeter jadi Kali 10. 10 dikali 10 ya. Ya, dikali 10. Iya kan? 1 meter, 1 sentimeter ke milimeter. 10. 10. Jadi 1 kali 10 kan? Rumusnya kan? 10. Ya, bener nggak? Ya, Betul. Bener ya? Berarti 1 dikali 10 kan rumusnya kan? Nah, coba kita lihat. Ini. Nah, kita akan membuat konversi 1 cm ke dalam milimeter. Ya. Kan di sini contoh sistem of print 1,0 dibagi 10. Nah,
secara sintak ya, secara sintak benar, nggak ada error ya kan, tetap muncul kan, Iya. muncul kan, Muncul. 1 dibagi 10 tetap kan bisa kan muncul kan, Bisa. muncul. Nah tapi hasilnya, Logikanya salah. ya hasilnya nggak sesuai dengan keinginan ya, tuh kan, hasilnya ada 1 cm itu sama dengan 0,1 mm, salah kan? Nah, secara sintak benar tuh muncul kan. Nah, kan tetapi salah di hasilnya, ya logikanya salah. Jadi error logik atau logika error. Ini yang susah dideteksi itu ini ya. Kadang-kadang kalau kita udah misalkan bikin aplikasi, contoh aplikasi penggajian, udah banyak banget variabel yang dikali segala macam, ini muncul hasilnya nggak pas. Jadi emang kalau kalian mau bikin aplikasi itu harus bikin manualnya dulu, hitungan manual buat sampelnya, buat ngetes, nguji perhitungannya bener apa enggak gitu. Gitu. Jadi misalkan contoh kalian bikin aplikasi penggajian, ya misalkan contoh gaji pokok tambah transport, ditambah apa lagi tunjangan ya, misalkan tambah lagi lemburan ya, terus dikurangin misalkan dikurangin jam sostek, dikurangin potongan apa gitu kan, nanti hasilnya berapa. Jadi kalian tuh bikin dulu manualnya, hitungan manualnya ya, hitungan manual itu bisa kalian bikin di Excel gitu. Jadi untuk nyocokin ini hasilnya pas apa enggak, sama apa enggak gitu ya. Itu karena untuk nguji ini apa namanya, nguji logikanya ini bener apa enggak gitu. Kalau sintak error kita masih kelihatan sintak error atau misalkan runtime error masih kelihatan errornya ya, tapi kalau udah errornya logikanya error ya, atau salah logika, kita nggak bisa mendeteksi kalau nggak ada panduannya, atau misalkan kalau nggak ada hitungan manualnya gitu ya kan, kayak tadi ya. Hitungannya manualnya, rumusnya harusnya adalah 1 kali 10, ya kan? 10. Ya, 1 kali 10 ya. Jadi kalau 1 cm berarti 10 mm, ya kan? Kalau misalkan 2 cm jadinya 20 mm ya. Iya. Ya kan? Iya, Nah, iya. gitu. Nah, itu hitungan manualnya kalian siapkan. Kemudian hasilnya kalian cocokin. Sama apa enggak? Kalau sama, berarti logikanya kalian benar. Kalau salah, berarti, hasilnya itu enggak sesuai, berarti salah. Nah, cara gitu. Jadi kalian kalau mau memperdalami programan, ya pemrograman apa aja lah ya, itu harus tahu error-errornya ya. Harus tahu jenis errornya apa, terus cara memperbaikinya gimana. Kalau cara memperbaikin ya harus tahu dulu ini errornya apa, posisinya di mana nih, kurang apa. Nah itu, untuk itu kalian harus bisa apa namanya, harus sering banyak berlatih. Ya, kuncinya itu. Kalau sering banyak berlatih itu pasti sering banyak ketemu error. Ya. Jadi kalau kalian latihan program terus error mulu, justru itu kalian lagi diuji ya, lagi dipelajarin errornya apa, jangan ditinggalin. Pusing lah. Ya kalau ditinggalin mah kasihan tuh. Ntar jomblo lagi dia. Ya. Tinggalin pas lagi error-errornya. Iya, tinggalin pas lagi error-errornya ya, bukan lagi sayang-sayang. Tari lagi curhat, Tari. Tari curhat dulu, males dah. Bubar. Buat ambiar. Ya. Jadi kalau kalian latihan program ya, bahasa pemrograman, kalau ketemu error, cari errornya sampai ketemu. Jangan ditinggalin. Ya. Karena kalian juga nanti harus belajar errornya apa. Terus apa yang harus diperbaikin gitu. Jadi error, jangan error udah tinggalin, error mulu malas tinggal tidur ya. Jangan ya. Jadi kalau kalian mau senang di dunia pemrograman ya, kalian juga selain belajar sintaknya, perintahnya, logikanya,
kalian juga harus belajar errornya apa. Tapi kalau kalian belajar sintak, ya sebenarnya sih nanti ketemu belajar pasti secara tidak langsung itu mempelajarin errornya juga, karena pasti ketemu error. Ya, nah pas ketemu error itu kalian cari tahu tuh, ya browsing di Google banyak kok. Kalau ini kalau belum ketemu nanya ke teman-teman. Ya, ada pertanyaan? Ada Pak. Nggak ada. Oke, kesimpulan dari error pada pemrograman. Kesimpulannya adalah pada pemrograman Java terjadi bahwa logic error adalah error yang paling menantang bagi para programmer ya untuk diatasi. Yang sulit itu sebenarnya sih error logik atau logikanya error. Kalau untuk runtime error atau syntax error itu relatif lebih mudah ditangani. Oh, kalau kalian belajar pemula, sintaknya error itu lebih gampang katanya gitu. Lebih gampang ditangani karena apa? Karena dikasih tahu errornya di mana. Itu. Ya, yang lebih menantang itu kalau udah logikanya error. Ya, logika error itu para programmer sejati juga biasanya sering terjadi begitu. Error logika, sintak mah benar, tapi error logikanya. Ya, gitu. Apalagi orang yang error lebih susah. Apalagi orang yang error lah. Ya. Ada pertanyaan? Indra, ada yang nanya ada? Rama katanya mau nanya Rama. Iya, Rama mana Rama. Iya ngomongin doang Rama. Di grup mah rame banget, Pak. Masa, gacor berarti ya? Iya. Iyalah. Di sini Iya, mah kayak burung. kicep. Kayak burung murai habis kasih jangkrik gitu. Buset. Ayo Rama. Ah, nggak ada Pak, nggak ada. Katanya ada, subsidi ayo. belum dapat nih. Indra subsidi mulu. Tahu lu Indra. Ntar gue subsidi Indra, tenang. Absen dulu, absen. Ari. Hadir Pak. Hei. Ari, Jeffrey. Nyendok nasi. Jeffrey. Rama. Ya, Adir. Rizal. Hadir. Adir. Ada Rizal. Ada. Indra. Hadir. Mana? Nah, di mukanya ditampakin juga. Ah, iyalah. Yalah, kumisnya Oh, tunjukin bewoknya. Hei. Bewoknya. Ya. Indra udah punya anak berapa, Indra? Banyak Pak. Banyak Katanya 15, Indra. Katanya 15. sama Keke. Aku Rahman. Kak. Hadir. Rahman, terus siapa lagi? Udah ya? 6 orang berarti? Iya, yang rajin. Iya. Pak, ya Pak. Ya. Iya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada. Ayo, Ada. pertanyaan enggak? Ayo, ada enggak? Pak. Kenapa? Nanya Ram. Rahman. Tuh. Ya, gimana, Man? Enggak Pak. Enggak. Dan tadi ngomong Rahman. Kagak jelas lu. Cerita nggak apa-apa, Man. Kita lebaran. Kinclong banget Rahman. Tembok kayak kinclong itu si Raman. Rahman bersihan ya. Dulu kotoran lah. Parah. Salah lu Rama. Makan. Ini belum makan nih. Ada nih. Kalau nggak ada, nanti Bapak kirim contoh program yang ada yang error. Jadi kalian nanti diperbaikin
errornya apa ya, error jenis errornya apa, misalkan contoh nanti Bapak yang program yang Bapak kirim itu nanti ada errornya ya, terus kalian buat aja ya, kan ada 3 jenis error ya, ada error syntax error ya, kemudian ada runtime error, yang terakhir ada logic error ya. Jadi nanti kalian dari 3 dibuat tabelnya ya, dibuat tabel ada 3 kolom. Nah, nanti setiap baris ya, misalkan kalian nemu di baris, misalkan contohnya di baris 10, dia errornya apa misalkan ya, error informationnya apa. Nah, dia masuknya ke kelompok error mana, atau syntax error, atau logika error, atau misalkan runtime error ya. Nah, nanti kalian perbaikannya apa gitu ya, paham nggak? Siap. Ya, Siap-siap aja si Indra. nanti cuman ditabelin doang, Pak. iya, Ya, buat tabelnya dibenerin, dibenerin. programnya dibenerin. Oh, dibenerin. Iya Kalau tuh, nambah yang salah. programnya dibenerin. Main Indra mah jadi banyak errornya. Iya, Pak. Ntar nambah. Parah lo, Re. Dikasih error 2 jadi banyak errornya ya. Dikasihnya 2, ntar dikumpulin semuanya error jadinya. Woi, laptop gua kentang. Iya, Ya, iya, iya. jadi iya, ntar iya, iya. nih, ntar habis ini Bapak kirim program yang error, kalian di list error masuk ke dalam error apa, ya terus perbaikannya apa, ya programnya diperbaiki juga. Jadi nanti dikirim ulang itu daftar list error-errornya ya, terus cara perbaikannya apa, ya nanti program yang udah diperbaiki dikirim juga. Paham nggak? Oke. Paham. Paham ya? Bisa dikerjain ya? Tabelnya Word, tulis tangan atau PDF? Pakai Word aja nggak apa-apa, pakai Excel juga boleh. Yang gampang aja lah, Pak. Ya, Word, bebas. Bebas. Ya. tulis Tapi tangan ditulis kalau juga, enggak. ya. Ditulis perbaikannya apa gitu. Ya. Oke, siap. Oke ya. Oke. Ya, Pak. Nggak ada deadline-nya kan, Pak? Kenapa? Nggak dikumpulin kan, Pak? Nggak dikumpulin. Nggak ada deadline. Ya minggu sampai Sabtu lah, sampai hari Sabtu lah. Ya ampun, Pak. Sabtu kan masih panjang tuh. Minggu, Sekarang minggu. 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 Minggu, Pak. Untuk Iya, jam kamu 12. kerjanya juga minggu-minggu juga. Ngerjain Sabtu malam Minggu malah. Iya, ngerjainnya. Kita kan jomblo, Pak. Kan jomblo. Dia malam minggu Sabtu ngerjainnya. aja, Sabtu. Jam sampai 12 ya? Jam 5 sore. Jam 12, Pak. Jam Jam 12 5 aja, sore. Pak. Belum pulang, Pak. Jam 5 sore. Jangan kan, ntar kan malamnya kan kelas malam. Ada kelas malam. Ya kan tinggal ngumpulin doang, Pak. Iya, jam 12 kan, Pak. Enggak. Kan ini Jam pagi. 5 sore. Hari Sabtu jam 5 sore. Ntar saya kasih kue nastar, Pak. Ya. Disogok parah. Disogoknya nastar. Ya, oke ya. Jam 5 sore. Iya, hari Pak. Sabtu jam 5 Ya. sore. Oke. Ya. Siap. Sabtu itu tanggal berapa Sabtu? 7. 15. Tanggal berapa? 15. 13. Tanggal 6. 6. Tanggal 6. Juga belum minggu depan. 13 Mas, Sabtu depan. Ya, Sabtu depan maksudnya gitu. Tanggal 6 ya berarti ya. Oke. Bener nggak tanggal 6? Insya Allah. Kalau ingat. Terus dicek dulu ah. Bohong, Pak, bohong. Bohong lagi. Sekarang Rabu tanggal 3. Ya, Sabtu tanggal 6 ya. Tanggal Ya, nggak percaya jam Anda. 17.00. Oke. Oke, kalau nggak ada Iya. pertanyaan, Bapak akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini bisa bermanfaat. Amin. Buat Bapak pribadi ya, dan umumnya buat kalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini menjadi ladang ibadah kita. Amin. Amin, ya Allah. Muslim, ya. Menjalankan thalabul ilminya. Sekali lagi, Bapak mohon maaf ya. Barangkali ada salah-salah kata. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini. Ayolah. Ayo, gas nih. Ayo